nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang. Pergi maraton di pagi hari. Maraton lari ngelilingi sungai. Adat budaya haruslah lestari. Idaklah pacak dijual beli. Dudulur, kita masih bersama Pro 4 RRI Palembang di Sriwijaya Pagi. Oke baik bincang-bincang dulur-dulur dan tentunya buat anak-anak kita untuk yang saat ini lagi menikmati musim libur karena budak-budak sekolah termasuk budak kuliah juga nih pecahnya lagi menikmati suasana liburan yang masih apa ya jangan sampai diisi dengan hal-hal yang kurang bermanfaat ya karena tetap kalau kita libur itu kalau kulo dulu sih tetap dari orang tua ataupun juga guru itu pasti nganjuk ke tugas minimal lah kita tuh ada ngerjo ke PR atau sekedar untuk membaca dan juga mengulang kembali pelajaran yang ada di sekolah supaya kita menjadi generasi yang cerdas. Nah, generasi cerdas ini sangat dibutuhkan sekali untuk kedepannya supaya kelangsungan negara kita akan terus berkesinambungan karena silih berganti generasi cerdas inilah yang kakinya akan menempati posisi apa ya dalam segala lini ya kayak pemerintahan dan juga intelektual dan lain sebagainya. Nah termasuk untuk pagi ini di Pro 4 FM Palembang sudah hadir di studio kita di 88,4 FM. Kita sudah kedatangan dua narasumber kita yaitu ada teman-teman dari Genre Kota Palembang. Nah tapi sebelumnya ini kalau pengen sapa duken untuk dulur-dulur yang saat ini lagi monitor di siaran kami 88,4 MHz atau juga yang lagi monitor di RRI Digital. Dan juga selain itu Manci Bicanya juga pacak menikmati atau menyaksikan program kami di obrolan komunitas untuk di pagi ini melalui channel YouTube Pro 4 Palembang ya. Oke. Nah, untuk di edisi hari ini Sabtu tanggal 28 Desember 2024 ini langsung kita bakal kenalan. Ada siapa be? Selamat pagi. Assalamualaikum. Halo Kak, selamat pagi. Iya, yang satunya mana suaranya? Oh, ada ya. Oke, baik. Ini teman-teman dari Genre Kota Palembang ya? Iya benar betul. Kak. Oke, baiklah. Kalau begitu saya coba kenalan dulu nih. Termasuk untuk pendengar kita juga supaya lebih apa ya, lebih mengenal itu lebih enak ya. Iya. Yang pertama ini ada Muhammad Dandi Armansyah. Ini merupakan wakil satu Putra Duta Genre Palembang 2024. Nama panggilannya Dandi atau Muhammad nih? Bebas Kak. Bisa Bebas. dipanggil Dandi, Ah. bisa dipanggil juga Endi sebenarnya. Tapi kalau Ujang enggak masuk kayaknya ya. Iya, jauh banget tuh Kak. Jauh nian ya. Oke, Dandi sehat ya kabarnya? Alhamdulillah pagi ini Alhamdulillah sehat. Dan ini dari kampus atau dari mana nih? sehat. Kebetulan dari kampus Politeknik Negeri Sriwijaya. Oh dari Polsri. Iya, Polsri. Jurusan Jurusan Manajemen Informatika. Informatika semester? Semester 7. Alangkah lengkapnya nanya ya kata Dandi nak ngejok beasiswa apa ini. Boleh. Oke dan Dandi tadi merupakan wakil satu Putra Duta Genre Palembang tentunya ada putra ada juga putrinya pasti ya. Ini ada Meli Rasmida. Meli apa kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah sehat juga ya. Ini Meli merupakan wakil satu Putri Duta Genre Palembang 2024. Iya. Dan kalau Meli ini dari kampus mana nih? Mahasiswi mana? Halo, aku dari Universitas Sriwijaya. Fakultas? Fakultas MIPA, program studinya biologi. Wih, ini calon guru nih kakeknya ya. Kayaknya sesuai nian dengan topik kita atau tema kita hari ini yaitu mengenai generasi baru menuju Palembang sehat, cerdas, dan juga ceria tentunya ya. Tapi kita sebelum ke topik tadi kita sudah sedikit kenalan dengan personal kalian masing-masing ya. Ada Dandi, ada juga Meli. Tapi kita pengen kenalan juga mengenai genre Kota Palembang. Genre ini apa nih? Oke, jadi genre itu secara singkatnya dan secara umumnya ya. Oke, genre itu merupakan kesingkatan dari generasi berencana. Oh itu Ya.
ada singkatannya ya. Ya, Betul. Kalau Aha. Jendri Kota Palembang sendiri merupakan naungan dari Dinas Pengendalian Penduduk Oh. dari Keluarga Berencana. Mhm. Dan juga fungsinya untuk mengedukasi para remaja Aha. untuk merencanakan masa depannya yang lebih baik. seperti Oke. itu. Apalagi untuk di era sekarang kan. Iya, bener banget. Oke, jadi adanya genre ini juga sangat membantu sekali ya. Iya. Dengan program kalian, dengan kegiatan kalian tentunya dengan tujuan untuk memberikan edukasi terhadap Remaja-remaja. remaja. Ya, khususnya di Kota Palembang. Khususnya di Kota Palembang. Nah, ini kalau di Palembang, genre ini ada di Palembang saja kah? Atau ini skalanya udah nasional? Siapa yang pengen jawab? Silakan Meli. Aha, Sebenarnya udah banyak ya, bukan Hmm. hanya di Palembang aja. aha. Terus juga dalam penyebutan genrenya nih masih banyak saya yang salah nih Oh, teman-teman. apa tuh yang benar tuh? Penyebutannya bukan genre tapi Apa tuh? genre. Genre. Iya. Oh iya, nggak ada D-nya ya. Iya. Genre. GENRE. Oh iya benar, genre ya. Iya. Jadi ini singkatan tadi generasi Berencana. berencana. Oke. Nah, kalau berencana ini pasti kita punya rencana masing-masing ya, termasuk kalian juga ini akhirnya berencana untuk menjadi putra dan juga putri duta genre. Genre. Hampir salah lagi nih ya. Iya. Genre Palembang 2024. Ini apa nih ajang yang kalian ikuti ini bagaimana pada saat itu? Ya, kemarin kami itu sempat, ya kalau saya pribadi ya, Ah, sempat dapat kabar adanya pembukaan pemilihan duta genre. oke, dapat Tertarik. informasi ya. Iya, tertarik banget. Hmm. Kebetulan juga kan saya kan semester 7 yang benar-benar lagi kosong banget nih untuk mata kuliahnya. Oke, tapi Ya. hatinya nggak kosong ya. Aduh, berat. Kegiatannya aja yang masih kosong. Iya, kegiatannya masih kosong. Untuk Jadi- menambah kegiatan positif begitu. Benar banget. Aha. Jadi memutuskan untuk mengikuti pemilihan duta genre dan juga ingin mencoba juga kan Aha. di dunia duta pageant ini. Mhm. Jadi memutuskan untuk ikut, ya sekalian untuk ingin dapet feel-nya untuk mengikuti pageant ini. Oke, jadi tahu tolak ukur Iya. potensi yang ada di dalam dirinya Iya, Dandi ya dengan mengikuti ajang ini. Ya untuk mengembangkan ya potensi kita lah. Mhm. Jadi saat itu ya saya memutuskan untuk ikut dan mengikuti juga karantina. Oh, ada proses karantinanya Ada juga. proses karantina, Aha. ada 1 minggu pra-karantina, ada 1 minggu juga karantina. Oke. Jadi dalam 2 minggu itu full kami melakukan karantina. Jadi banyak sekali kegiatan ya, Ya. Iya, banyak. kayak coaching, pembekalan dan lain sebagainya di situ. Iya. Betul. Oke, itu tadi alasan dari Dandi. Nah, kalau dari Meli nih, alasan untuk ikutan ajang pemilihan duta genre 2024 ini pada saat itu apa nih? Oh, banyak ya. Salah satunya Aha. ingin mengembangkan public speaking saya dan Oke. juga ingin mengembangkan potensi diri karena Ya. menurut saya dalam pemilihan duta genre ini bukan Aha. hanya kompetensi aja tapi bagian dari Mhm. salah satu perubahan besar masyarakat menuju Mhm. terutama para remaja ya menuju Oke. remaja yang Cerdas ya? sehat, cerdas, Ceria. Oke, baik. Kalau ceria kalian udah terpapar nih cerianya di Iya. sini ya. Makanya untuk Manca Bica dulur-dulur yang mau melihat cerianya Melida juga Dinda, siapa tadi? Dandi. Dandi, Dandi. kebalik namanya ya. Silakan bisa saksikan langsung di channel YouTube Pompa Palembang ya. Nah tadi kan udah kalian sebutin alasan masing-masing untuk ikutan pemilihan duta genre 2024 ini. Nah kalau kita lihat tadi kan Dandi menyebut dari kampus Polsri ya. Polsri ya. Kalau Meli dari kampus Universitas Sriwijaya. Apakah ini yang ikutan juga ada dari kampus lain yang swasta juga ada sehingga ini memang kompetisi ditujukan untuk mahasiswa-mahasiswi yang boleh ikutan. Untuk pemilihan sendiri itu kemarin sudah ditentukan bahwasannya ada batasan umur kan. Oke. Dari 16 tahun sampai dengan 22 tahun. Oh, aku lewat sebulan, aku 22 tahun sebulan ini Aduh. usianya. Jadi Pacanian ya. jadi untuk anak-anak SMA, Aha. anak kuliah tuh bisa ikut Aha. Ya, betul. yang memasuki umur itu. Oh, jadi terpenting fokusnya itu pada usia. Iya, ada batasan Bukan usia. pada statusnya sebagai mahasiswa-mahasiswi Tidak, bukan Kak. ya. Tidak, Kak. Oke. Dan siapa sih yang mendorong kalian untuk ikutan? Kalau dari Meli dulu, pada saat untuk ikutan seleksinya itu siapa yang paling punya support untuk ayo Meli ikutan gitu? Yang pastinya sih dari diri sendiri dan juga keluarga dan teman-teman juga banyak yang support ayo ikut kayak gitu. Dari diri sendiri dan juga dari teman-teman juga ada di Iya. situ ya. Kalau Dandi? Ya, sama. Yang pertama ya dari diri sendiri Mhm.
dan juga dari teman-teman lain. Soalnya teman-teman lain juga ada beberapa yang jadi duta. Oh, udah ada jadi Iya, duta. Bujanggaris di Palembang. Mhm. Jadi mereka nyarani, ya coba Dandi ikut aja di duta genre ini. Mhm. Ya, jadi tergiur ya. Iya, jadi pengen ikut tergiur, lah. pengen ikut dan ya pengen edukasi untuk para remaja di Kota Palembang untuk berbuat baik. Mhm. Jadi akhirnya kalian ikut dan muncullah sebagai pemenang utamanya ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah sekali. Ini kompetisinya diadakan setiap 1 tahun 1 kali ya? Ya, Iya, 1 tahun sekali. Kemarin terakhir ikutan di bulan berapa tuh? Itu kemarin dari pemilihan bulan Oktober dan kemarin kebetulan di akhir grand finalnya di bulan Desember ini. Baru beberapa hari yang lalu Iya, ya. baru. Oh, baru beberapa hari yang Iya, lalu. iya. Waduh. Ini kayaknya masih anget-anget sekali ya. Iya, masih hangat-hangatnya nih datang ke sini juga. Iya. Nah, ini kira kalau dari kalian pribadi saya pengen tahu, menurut kalian generasi cerdas dan juga ceria itu bagaimana? Dari Meli dulu mungkin. Generasi yang sehat itu bagaimana kita bisa memberikan edukasi ke para remaja untuk memerankan pola hidup yang sehat, dan juga untuk cerdasnya tuh kita ingin para remaja tuh memiliki pendidikan yang juga berkualitas. Oke. Kayak gitu. Jadi itu versinya Meli ya, Iya. generasi cerdas dan juga ceria. Kalau dari Dandi, apa nih? Kalau dari Dani sendiri, generasi yang cerdas itu adalah generasi yang dapat merencanakan masa depannya yang Oke. baik. Mhm. Dan juga kita juga sebagai duta genre dapat mengedukasi kepada remaja ini untuk merencanakan bagaimana masa depan yang baik tersebut. Oke, baik. Dan tadi kan disebutkan juga terakhir bahwa merencanakan masa depan yang baik. Menurut kalian lagi nih, saya pengen tahu perencanaan yang baik untuk seorang remaja ke masa depan itu stepnya dari awal dulu apa? Sama nanti tiba pada saat puncaknya begitu untuk rencana. Banyak Ya. ada 5 transisi. Ada 5 transisi. Yang Ya, pertama, boleh terjelas sih. Yang pertama ada memperlakukan pola hidup sehat, oke, dan juga melanjutkan pendidikan, aha, menjadi anggota bermasyarakat, kemudian berkarir, dan terakhir membangun kehidupan berkeluarga. oke, luar biasa sekali ya. 5 transisi ini disebutkan Iya. satu-satu sama Meli tadi. Kita flashback lagi, yang pertama tadi menjadi apa tadi? Memperankan pola Praktikkan hidup Ah, sehat. memperlakukan pola hidup sehat ini dalam segi makanan atau menjaga fisik atau kualitas prestasi atau bagaimana nih? Semuanya ya. karena semuanya dia- mencakup Semuanya ya? ya, kualitas mencakup. hidup mulai Aha. dari kita makan makanan, pola Dari hidup kita makan. bangun tidur Iya, gitu, dari kita kegiatan- bangun tidur sampai kegiatan. kita tidur lagi gitu kan. Aha. Ya. Jadi kalau kita sehat tentu akan menjadi generasi yang bisa melanjutkan yang selanjutnya ya dalam kehidupan. Iya. Dan kalau dari kalian juga ini menjaga itu tadi kan pola makan, pola benar. fisik juga udah biasa nih. Kalau pola positif untuk apa nih pola tindak laku atau perilaku, menurut kalian bagaimana tuh untuk menjaganya? Ya mungkin untuk melakukan tindak laku yang positif Aha. dengan cara ya kita dengan olahraga, Itu balik kesehatan lagi kalau olahraga. Iya sih sebenarnya. Mungkin ke pergaulan kali ya. ya, pergaulan kita Aha. yang positif. Oke, Bagaimana? Meli kayaknya udah Oke, punya jawaban kalau nih. Kita ada salam genre ya. Oh, ada ya? Oh iya iya. Kayak mana boleh, tuh boleh, salamnya? boleh. Coba. Bukan, Andi. 1, 2, 3. Salam genre. Bukan enggak? Oh, bukan ya? Ada nadanya. Oh, ada nadanya. Saya jadi kayak di sekolah dulu ya yang tepu Islam itu. Bagaimana tuh? Coba ulang Jadi lagi. salam genre. Salam. Oh, gini. Ya, di gini, Kak. Ya, ini ada Aha. 3 nih. Ada makna. Ada 3 maknanya. makna. Ya, Ada betul. makna ya. Makna yang pertama. Nah, jadi ini kan ada lingkaran nih. Oh, ada 0. lingkaran di 0 tengahnya atau ya. zero. Aha. Zero. Bisa dikatakan tidak. gitu. Tidak ada sama sekali. Nah, Iya. Kosong ya. kosong Iya. dalam 3 ancaman ini, Kak. Ada 3 ancaman. Ah. 1, ancaman yang pertama. Pertama, Terhindar dari nafza. Oke. Bisa kita agak sedikit perjelas nafza ini apa? Mungkin ada yang kurang paham. nafza Ya. itu narkotika, psikotrika, dan zat adiktif. Oke, Ya. lebih ke narkoba begitu Narkoba. ya. Nah, benar. Bahasa awamnya seperti itu supaya Ya. lebih bisa dicerna. Jadi kita jauhinlah hal-hal yang bisa merusak masa depan dan juga bisa merusak kesehatan kita Benar. juga. Nah, Ancaman yang kedua. ancaman kedua Aha. ialah terhindar dari pelecehan seksual. atau seks Itu. bebas. Itu yang paling penting, rentan sekali ya. Iya, Usia banyak remaja. sekali. Tapi kalau dari kalian melihat apa ya, ada kaitannya dengan ancaman yang kedua ini banyak sekali kan yang terjadi, termasuk ada berita-berita di sosmed dan juga di televisi, di media-media juga yang menyebutkan korbannya itu selalu anak-anak dan juga bahkan wanita lah ya, Iya. yang kebanyakan di Iya, situ. benar.
menurut kalian bagaimana nih untuk menjaga itu semua? Karena kan kalian dari sisi usia kayak lagi di usia lingkaran itu nih. Ya. Kalian menjaganya bagaimana nih? Meli mungkin. Ya, berita-berita tersebut sangat disayangkan ya teman-teman. Jadi maka dari itu kita sebagai remaja Duta Genre ini ingin memberikan edukasi betapa pentingnya menjaga reproduksi, contohnya kayak gitu. Jadi ada baiknya untuk mengasihkan pemahaman dasar ya Iya. kepada adik-adik, Benar. kepada anak-anak. Jadi tidak cuma usia remaja, anak-anak pun perlu ya ada. Perlu. Sangat perlu. Contohnya, tidak boleh ada yang boleh memegang di bagian tubuh. Ya, bagi bagian tertentu kayak gitu. Ada kecualinya nggak untuk siapa yang boleh? Mungkin lebih ke ini ya, ya pribadi sendiri ya, nggak boleh ada yang boleh pegang nih. Ya, harusnya seperti itu. Itu jadi pemahaman dasar yang harus kita tanamkan Dari sejak kecil. dari keponakan kita mungkin. Dari Ya. adik-adik kita. Adik-adik juga yang punya adik atau bahkan yang punya anak-anak juga ya. Iya. Itu sangat penting sekali. Oke, itu ancaman yang ke berapa tadi? Yang kedua. Yang ketiga apa ancamannya? Pranikah dini. Ah, dini. itu sama kayak lagu pernikahan dini gitu ya. Aduh. Jadi pengen joget nih. Bagaimana tanggapan kalian mengenai pernikahan dini? Ya, perlunya ada edukasi tentang pranikah dini, bagaimana kita menyiapkan segala hal yang bersifat seperti emosi, finansial, dan juga kesiapan-kesiapan lain hal. Oke. Jadi menikah itu tidak segampang membalikkan telapak tangan ya. Iya, kata ya, orang pastinya tua ya. dong. Kalian punya ada di lingkungan mungkin teman, saudara yang usianya tuh sebenarnya masih di bawah usia, tapi udah menikah nih. Wah, banyak. Kalau Dani Ada sendiri ya? banyak banget teman-teman. Ini kita menjadi apa ya kayak contoh lah ya mungkin ya Iya. untuk pribadi aja, kita tidak menyebutkan namanya siapa tapi lebih ke inti yang kita ambil, yang kalian ambil mungkin melihat pernikahan dini itu apa nih? Oh nanti kalau pernikahan dini emosi meluap, ujung-ujungnya bagaimana Iya. atau sekolah kuliah nggak selesai atau bagaimana tuh? Yang pastinya pendidikannya bakal Ya, Hancur terganggu ya. iya. terganggu, Aha. bakal diberhentikan mungkin dan juga pastinya kalau tidak ada kesiapan-kesiapan tersebut, Mhm. maka nantinya ketika menjalani hubungan keluarga akan hancur Oke. karena tidak ada kesiapan tersebut. Iya benar. Gitu ya. Iya. Jadi perlu ini sekali nih apa kesiapan dari segala hal. Iya, dari Benar, segala benar. hal. Emosional karena usia belasan itu masih sangat labil sekali ya. Benar, Benar. pas sangat habis. Moodnya kadang cepat naik, Naik turun. turunnya cepat juga nih. Iya. Nggak terkendali. Jadi itu ya yang kita takutkan, nanti ya sekolah juga jadi terganggu, Iya. pendidikan juga nanti nggak selesai begitu. Oke, nah kalau kita kembali lagi dengan genre Palembang, untuk struktur organisasinya bagaimana tuh? Ada yang Oh, tahu? kalau untuk genre Palembang itu, Aha. jadi kita ini kan di bawah naungan Dinas Pengendalian Penduduk Kota Palembang. Oke, Jadi kami itu ada tingkatan provinsi, ada Mhm. tingkatan kota. oke, Yang pertama itu namanya Duta Genre Sumatera Selatan. Itu mereka bergerak di tingkat provinsi dan juga di bawah naungan BKKBN. Oke. Nah, kalau kami sendiri Duta Genre Kota Palembang di bawah naungan DPPKB yang juga ada beberapa anggota terstruktur di Aha. organisasi yang menjadi pembina, yang menjadi pendamping, dan juga kakak-kakak sebelumnya angkatan kami itu Ya. menjadi pelatihan bagi kami lah untuk kayak ini ya mentor ya, Ya, mentor. Aha. Kayak gitu. yang mereka alumni akhirnya memberikan ilmu mereka ke kalian begitu. Iya, Ini kan kalian baru-baru saja terpilih ya iya. menjadi Duta Genre Palembang. Untuk program 2025 nih, apa yang udah disiapkan? Meli mungkin ingin menjawab, silakan. Program yang pertama itu kita mau melaksanakan makrab ya Kak Dandi. Apa tuh, Iya. Mak? Kan Kak Dandi ini ketupelnya. Iya, Oh. kebetulan. Ketua pelaksana Iya, ya? kebetulan Aha. jadi ketua pelaksana. Jadi nanti mungkin bulan Januari Mhm. Insya bakal Allah ya. dilaksanakan malam keakraban. Aha. Untuk hal yang pertama, Itu. hal yang pertama di organisasi itu yang penting adalah keakrabannya dulu. Harus Iya. akrab dulu ya. Baru bisa mengorganisasi yang lain. Harus tahu dulu nih. Jadi Iya. udah akrab, udah kenal, Baru- baru baru udah enak, nyaman. enak Enak ya, menjalankannya. nyaman. Jadi kita di Januari ada makrab, nanti juga di bulan selanjutnya ada
kita collab dengan duta-duta lain. Aha. kayak gitu. Bisa jadi dalam lomba olahraga, lomba seni, edukasi kepada remaja-remaja, dan juga balur rancangan Kak ya. Karena kami ini baru ya Kak ya. Baru jadi. Balur rancangan program kami itu untuk setiap bulannya selalu harus ada mengedukasi ke sekolah-sekolah. Oh, Kak. jadi ada turun ke lapangan langsung Iya, ya? harus ada dong. Aha. Sekolahnya nih SD, SMP, SMA? SMP, SMA. SMP, SMA. Iya. Yang biasanya itu diagendakan di pertengahan tahun ya? Iya. Oke, yang nanti ini juga akan digagas oleh angkatan kalian nih. Iya. Meli dan juga Dinda. Dandi. Dinda, Dandi. Kebalik-balik terus ini ya, Dinda sama Dandi nih ya. Oke, nah ini kita flashback juga. Visi misi kalian pada saat untuk ikutan ajang pemilihan Duta Genre 2024 ini apa? Meli, visi misinya apa tuh pada saat itu? Pasti ditanya kan? Visinya ingin Aha. menjadi role model untuk teman-teman ya contohnya, dan Oke. juga misinya bisa mengedukasi dan mengembangkan para remaja tuh untuk semangat lagi. Aha. Kalau misalnya maaf kalau misalnya ada yang kayak yang ancaman tadi tuh, jangan takut kalau misalnya mereka tuh Harus bersuara ya. jangan takut, harus bersuara, dan jangan takut untuk masa depan aku udah nggak ada lagi nih. Itu. Enggak, itu menurut aku enggak. Jadi Masih ada masa depan yang harus mereka jalani begitu ya. jalanin. Masih ada pintu terbuka nih. Iya benar. Aha. Dan itu visinya ya. Kalau misinya sama aja atau beda Iya, lagi? misinya ingin memberikan Aha. edukasi dan mengembangkan sama aja ya. pola pikir mereka kayak Oke, gitu. baik. Nah, kalau Dandi bagaimana visi misinya Ya, pada untuk- saat itu? Ya, kurang lebih sama ya. Untuk Aha. visinya itu ialah yang terpenting kita dapat mengedukasi kepala remaja untuk dapat merencanakan masa depan yang lebih baik. Aha. Dengan cara apa? Yaitu misinya kita mengedukasi terjun langsung ke lapangan Aha. untuk dapat hadir ke dalam seminar-seminar edukasi. Ya. Dan juga kita dapat mengedukasi juga di media sosial. Oke. Karena kan sekarang kan media sosial kan berkembang. Udah sangat berdampingan sekali ya dengan Benar. kehidupan Iya. ya. Ibarat kata kalau sosmed ini kayak nasi nih. Iya. Salah satu komponen yang sangat dibutuhkan dalam kehidupan. Iya, hal yang pokok. Oh, bahkan sampai ada yang lalai itu karena asik main handphone. Iya. Begitu ya, tapi kita mudah-mudahan tidak dalam golongan itu. Nah, cuma kalau kita kembali lagi pada saat proses kalian untuk ikutan pemilihan Duta Genre 2024 ini, masih ingat nggak step awal seleksinya itu bagaimana tuh? Oh, oke. Dari step awal Aha. seleksi. Ya, Pengumpulan Jadi berkas. ya pastinya administrasi Kak ya. administrasi Iya. dulu Administrasi, kayak formulir, foto dan lain sebagainya ya. Iya, motivasi untuk mengikuti Aha. pemilihan itu apa. Mhm. Dan juga ketika acara dimulai itu dimulai dengan genre akademik Kak. Oh, Jadi kami bagaimana tuh? diberi pembekalan materi dulu. Ya, Ada mentor, ada coachingnya juga di situ. Iya, ada Benar. coachingnya juga, ada mentornya juga. Oke. Dan setelah itu baru penjurian semifinalis dulu. Selanjutnya itu kami ada namanya tes tertulis Kak. Oh, tes tertulisnya dulu. Ya, di mana Aha. ada beberapa soal yang harus kami jawab. Oke. Selanjutnya dilanjutkan dengan tes wawancara. Aha. Interview gitu. Jadi ada dua metode penjurian ya. Ya, Ada tes bakat juga mungkin? ada Ada. Kak. Wah, aku paling banyak bakat. di sini. Aduh. Bakat Itu apa, apa? Kak? Kenal pot. Aduh. Oh, itu bekat ya, beda ya. Kalau tes bakat waktu itu Meli menampilkan bakat apa tuh pada saat itu? Waktu itu Meli menampilkan pidato Oh, karena pidato. ingin mengembangkan public speaking. Boleh dong tadi. nanti kita di ending acara mau lihat pidatonya Meli bagaimana, boleh? Aduh. Boleh. Boleh ya, dadakan ya ditodongnya ya. Kalau Dandi bagaimana pada saat itu? Unjuk Kalau bakat? Dani sendiri kemarin menampilkan unjuk bakat kebetulan di Transmart Kak. Oh, di Jadi sana kami ya. Di Transmart dan Aha. menampilkan puisi Persia. Wah, bagus sekali nih. Persia tuh Eropa bukan kucing ya. Iya. Seperti ada yang kucing Persia itu negara atau jenisnya itu? Jenisnya itu Kak. Jenisnya ya. Jenisnya itu, Aha. bukan negara. Jadi puisinya nadanya beda Kak. oh nadanya ada nadanya ya. Ada nadanya Kak. Mhm. Oke, boleh nanti juga di ujung ya, kita pengen lihat. Boleh Kak. Kamera kita juga udah on cam di sini ya. Oke, baik. Nah, ini kan kalian sibuk sebagai duta nih. 1 tahun ke depan mengemban tugas sebagai duta, sebagai putri dan juga putra Duta Genre 2024 ke 2025 untuk manajemen waktu kalian. Kan statusnya mahasiswa dan juga mahasiswi. Bagaimana Ya. tuh manajemen waktunya antara kuliah dan juga kegiatan di Duta Genre ini? Meli, bagaimana tuh manajemen waktunya? Oke,
kalau saya sendiri tuh melihat dulu situasi dan kondisi karena saya kan kuliahnya di Indralaya Oh ya. jauh ya? Iya. Aha. Jadi kalau misalnya ada suatu ketika panggilan atau apa, saya melihat kondisi dulu. Skala prioritas ya. Kayak gitu. Mana yang didahulin dulu nih. Benar. Kalau di MK ada ujian, ya udah MK Iya, dulu. MK karena itu Poin utama nih untuk saat ini ya. Untuk kegiatan ini juga utama, tapi tapi yang karena kan lokasi saya Ah, di Indralaya, nggak itu mungkin saya tadi. tiba-tiba langsung ke situ kan. kecuali ada Doraemon yang kasih pintu ya. Pintu ajaib. Oke, nah kalau Dandi bagaimana tuh? Ya, kebetulan Dani kan semester 7. Oh udah mau selesai ya? Ya, udah mau laporan akhir nih. Oh iya, Jadi, mengajukan judul. Belum ya? rencananya Januari ini mengajukan Mau judul, Ya, semoga aja lancar, Kak. Amin. Pokoknya kita doain nih. Iya. Bagaimana tuh untuk manajemen waktunya? Yang pasti ya pendidikan nomor 1, Kak ya. Mhm. Nah, Bagaimana kita memberikan waktu itu dengan efisien. Itu. Ya, dan kita juga harus tahu tanggung jawab kita di Duta Genre ini apa. Oke. Dan juga ini kan banyak teman-teman nih. Mhm. Mungkin ada beberapa tugas yang tidak bisa dan di-handle, mungkin bisa dibantu oleh teman-teman lain. Seperti itu, Kak. ya jadi kita saling bantu. Iya, saling merangkul, Kak. Oke, baik. Nah tadi kan sudah disampaikan apa namanya tuh tugas kalian sebagai duta putra putri genre 2024. Nah kalau tanggung jawabnya bagaimana tuh? Yang harus kalian emban selama 1 tahun ke depan, tanggung jawabnya sebagai duta putra putri di genre 2024 ya apa aja tuh? Yang pastinya, Kak, sebagai role model bagaimana kita dapat memberikan remaja di Kota Palembang Sebagai ini. contoh ya. Itu ya. Sebagai contoh Aha. remaja Kota Palembang ini untuk dapat merencanakan masa depannya yang lebih baik, Kak. itu Itu tuh, tujuan betul. utama kami. Itu Iya. tujuan utamanya ya. Oke baik, untuk dulur-dulur Mace Pice yang pengen telepon juga boleh di 0711351656. Ini kita bakal terima teleponnya untuk yang pengen ngobrol sama Dandi dan juga Meli untuk di kesempatan pagi ini. Tapi sebelumnya kami akan ke informasi beberapa Iko yang nak lewat berikut ini. Tetap di sini di obrolan komunitas Perempat FM Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Siang-siang gini enaknya makan apa ya? Aha, nasi padang pakai daging rendang sama jeroan enak kali ya. Pesen Kayaknya biar komplit ada makanan penutup kali ya. Burger apa pizza? Oke deh, tinggal tunggu abang kurirnya dateng. Banyak bener pesenannya. Iya nih, lapar. Bahagia sih bahagia. Tapi inget, kamu adalah apa yang kamu makan. Maksudnya? Dih, nggak nyadar ya? Barusan pesen makanan karbo plus junk food dan temen-temennya. Belum lagi minuman yang manis-manis tadi. Salahnya di mana coba? Ngeyel nih, kamu mau mati muda gara-gara pola makan berantakan? Ih, ogah. Esensi buku Berani Tidak Disukai, karya Fumitake Koga dan Ichiro Kishimi. Menjalani sebuah alur kehidupan, terkadang konsekuensi selalu kita temukan, di mana apa yang menurut kita baik belum tentu sejalan dengan sepemikiran orang lain. Sejatinya, selagi tidak melanggar peraturan serta norma-norma yang ada, tidak perlu kita mengkhawatirkan serta ikut memikirkan banyaknya komentar orang terhadap diri kita. Karena kita yang menjalankan dan kita yang lebih tahu bagaimana semestinya mengenai segala konsekuensi yang ada. Berani Tidak Disukai adalah sebuah buku yang ditulis oleh Fumitake Koga dan Ichiro Kishimi. Buku ini merupakan sebuah karya yang menggabungkan filsafat dengan psikologi positif untuk membantu pembaca meraih kebahagiaan dalam hidup mereka dengan cara yang autentik. Berikut adalah ringkasan singkat dari buku Berani Tidak Disukai. Buku ini mengambil inspirasi dari filsafat Alfred Adler, seorang psikoterapis terkenal, dan merinci gagasannya tentang bagaimana seseorang dapat mencapai kebahagiaan dan kepuasan hidup. Salah satu pesan utama dalam buku ini adalah bagaimana kita tidak perlu terlalu khawatir tentang apa yang orang lain pikirkan tentang diri kita. Kita dapat hidup sesuai dengan nilai-nilai dan keinginan kita sendiri tanpa perlu dipengaruhi oleh penilaian orang lain.
Beberapa konsep kunci yang dibahas dalam buku ini meliputi 1. Kepuasan hidup. Buku ini membahas konsep kepuasan hidup sejati yang mengacu pada kebahagiaan yang muncul ketika kita hidup sesuai dengan nilai-nilai dan tujuan kita sendiri, bukan untuk memenuhi ekspektasi orang lain. 2. Kegagalan dan kritik. Penulis mengajarkan bahwa kegagalan adalah bagian alami dari hidup dan kita tidak perlu takut menghadapinya. Kritik dari orang lain juga seharusnya tidak mempengaruhi kita secara berlebihan. 3. Hubungan dan koneksi. Buku ini membahas pentingnya hubungan yang sehat dan mendalam dengan orang lain. Ini berfokus pada komunikasi yang baik dan dukungan yang kita berikan dan diterima dari orang-orang di sekitar kita. 4. Tanggung jawab pribadi. Konsep tanggung jawab pribadi adalah inti dari filsafat Adler, dan buku ini menggarisbawahi betapa pentingnya mengambil kendali atas kehidupan kita dengan tidak menyalahkan orang lain atas masalah atau kegagalan kita. 5. Mengubah pola pikir. Buku ini mengajarkan pembaca untuk mengubah pola pikir negatif menjadi pola pikir yang lebih positif dan konstruktif. Berani Tidak Disukai adalah buku yang menginspirasi untuk mengambil tindakan dan hidup sesuai dengan nilai-nilai dan keinginan pribadi, tanpa terlalu memikirkan pendapat orang lain, dan merupakan panduan praktis untuk mencapai kebahagiaan yang lebih dalam dan autentik dalam hidup Anda. Demikian esensi buku Berani Tidak Disukai, karya Fumitake Koga dan Ichiro Kishimi dari RRI untuk Indonesia. Bujang belaga metik buah bedaro, gadis cantik muat serikayu. Nah, ini dia yang pas untuk kita. Nak dibawa kemana-mana, pasti lemak terasa. Prompak, suara budaya Sumatera Selatan. Oke, baik, Banci-Bici dulur-dulur dimanapun berada, dan terima kasih untuk yang masih bersama kami di sini di Prompat FM Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan, dan kita masih di program obrolan komunitas di menit ke-34 melangkah dari jam 9 paginya ya. Jadi kita masih bersama dengan kedua narasumber kita. Jadi ada adik-adik dari genre Kota Palembang. Yang pertama tadi yaitu ada Putra Duta Genre Palembang, ada Muhammad Dandi Armansyah, dan juga Meli Rasmina ini sebagai Putri Duta Genre 2024 ya. Oke, dan kita lanjutkan kembali nih. Ini tadi kan sudah kalian sampaikan masing-masing mengenai visi, misi, dan juga tanggung jawab untuk mengemban sebagai Duta Genre Kota Palembang 2024 ini. Dan kalau mengenai melihat kondisi lagi nih, kita kan berdampingan dengan sosmed yang ini sangat berpengaruh sekali nih, gampang sekali nih mempengaruhi pikiran dan juga mempengaruhi pola kehidupan juga dengan adanya sosmed ini. Dan kalau diedukasi untuk generasi cerdas supaya tetap bisa bersosmed tapi tetap cerdas, itu bagaimana nih aplikasinya? Ya, kita harus tahu dulu apa yang ingin kita edukasi dulu kan. Dan juga kalau kita sendiri kan Duta Genre Kak ya. Duta Genre itu sendiri kita dapat mengedukasi dari hal-hal kecil Kak. Seperti kalau misalnya kita aktivitas sehari-hari, kita olahraga, kita snapkan tinggal. Kita snap. Jadi teman-teman lain mungkin bisa nanti setelah di snap itu nge-reply nih. Boleh dan ajak aku dong untuk ikut olahraga dong. Jadi kayak memberikan contoh ya. Ya, memberikan contoh yang kemudian diupload di sosmed. Yang upload di sosmed dan orang lain dapat mempengaruhi. Salah satunya di situ. Tapi kalau mengenai bacaan atau literasi di sosmed itu baiknya bagaimana untuk supaya kita tetap menjadi pemuda atau pemudi yang cerdas bersosmed?
Meli mungkin ada jawaban. Jangan terlalu cepat menerima informasi. Itu jangan cepat telan-telan informasi yang didapat. Bener. Meli ada pengalaman mungkin mengenai hal itu? Kayak tiba-tiba muncul nih FYP atau ada informasi di sosmednya, di berandanya. Banyak sih. Apa contoh informasinya tuh? Mungkin pada saat momen pemilu kemarin ya. Iya benar. Ada toko ya namanya begitu ya, persaingan begitu. Nah, Meli dengan situasi begitu bagaimana tindakannya pada saat itu? Jangan FOMO aja. Nggak boleh FOMO ya. Iya. Zaman sekarang tuh ya apa-apa ikut tren gitu. Padahal kita nggak ngerti apa-apa, tapi ikut-ikutan. Gitu. Itu jangan. Jadi budaya FOMO ini kita tinggalkan ya. Jadi lebih baik ada informasi yang kurang benar ataupun juga yang lagi diperbincangkan itu kita melihat dulu nih sumbernya siapa. Dan juga masuk akal nggak sih ini informasinya. Kalaupun memang enggak ya udah cukup di kita aja dan ya kita memahaminya sekilas ya udah ini tujuannya jelek nih. Jadi nggak usah kita perlu sambung lidah lagi ke teman-teman lainnya gitu ya. Oke. Nah kalau Dani bagaimana? Ya kalau Dani sendiri sosmednya lancar ya? Alhamdulillah lancar. Banyak postingan galau? Enggak dong. Enggak ya? Ya kita sebagai remaja ya jangan yang bikin postingan galau-galau Itu. Yang penting harus mengedukasi lah. Edukasi Paling banyak kalau Dandi postingannya ke arah mana tuh segmennya? Aktivitas sehari-hari loh Kak. Banyak aktivitasan ya. Seperti olahraga dan juga seminar, mengikuti seminar-seminar dan juga sebagai pengisi acara seperti itu Kak. Oke. Jadi aktif juga ya sebagai mengisi acara ya, itu? Kemarin itu kan ikut organisasi Kak. Ikut organisasi dan alhamdulillah sebagai ketua umum dan sering kali diundang menjadi narasumber. Oke. Jadi memang udah kesibukannya di situ ya. Ruang lingkupnya ya. Oke, baik. Nah, kalau dari kita contohin generasi cerdas yang ceria itu apa ya? Menurut kalian untuk menampilkannya ke halayak itu bagaimana tuh? Apakah ceria itu kita harus ketawa gitu? Apakah ceria itu kita harus pakai baju yang ngejreng gitu? Bagaimana versi kalian? Meli mungkin? Enggak harus kayak gitu. Enggak ya? Ceria yang cerdas tuh bagaimana tuh? Ya memiliki pola pikir yang sehat kayak gitu. Terus jangan terlalu ikut-ikut orang lain. Iya kayak gitu loh. Dan juga istilah itu ada yang selalu memikirkan satu hal dipikirin terus. Banyak sih zaman sekarang. Apa tuh istilahnya tuh kalau dalam bahasa anak muda tuh overthinking. Overthinking. Jadi kita nggak boleh overthinking ya. Iya benar banget. Overthinking itu dampaknya luar biasa sekali. Luar biasa banget. Kuliah jadi nggak fokus. Benar, terganggu. Semua aktivitas tuh jadinya terganggu. Depresi juga bisa nih karena overthinking. Banget, tapi kalian nggak pernah ya? Alhamdulillah belum pernah Kak. Alhamdulillah. Overthinkingnya mungkin lebih ke kayak, bagaimana nih kalau aku males-malesan belajar. Itu hal positif ya untuk overthinking di situ ya. Itu hal overthinking yang mengarah ke positif. Jangan overthinkingnya tuh chat nggak dibales, kemana dia nih ya? Apa dia nih ini lagi dengan aku bla bla bla. Itu kan berpikiran buruk tuh Kak. Itu kan hal nggak penting tuh. Karena memang belum belum waktunya ya. Harus banyak hal-hal yang diselesaikan dulu nih. Nah kalau dari kalian setelah kuliah atau setelah selesai menjabat sebagai putra-putri genre 2024 nih, pengennya gimana tuh? Oke. Langsung kerja atau ada visi misi lain dalam kehidupan? Oke, Dandi dulu mungkin. Oke, untuk planning setelah berkuliah pendidikan Kak ya. Yang pasti pengennya langsung kerja Kak. Oh, bukan langsung nikah bukan ya? Enggak dulu dong, harus memiliki bekal-bekal kesiapan. Apalagi cowok ya. Nikah itu enggak gampang. Enggak gampang ya. Banyak banget yang harus disiapin. Itu. Jadi apa nih tadi kalau Dandi? Ya kalau Dandi yang kerja pasti dulu. Memikirkan kerja dulu, apalagi kan kita cowok. Itu harus ada tabungan lebih lah untuk masa depan. Jadi kita yang akan punya tanggung jawab juga nanti ke depannya begitu. Dan juga yang pastinya di sela-sela bekerja harus juga dapat mengedukasi remaja-remaja orang lain di kehidupan nyata seperti begitu. Nah kalau kalian masih penting nggak untuk memikirkan sebuah cita-cita di usia saat ini? Masih ya? Masih. Kalau Meli bagaimana tuh untuk cita-citanya? Prosesnya mungkin lagi berjalan ya saat ini. Berubah-ubah ya cita-cita ini. Kalau istri lo mungkin masih ingat ya. Mau jadi apa Meli? Mau jadi dokter, pilot. Banyak kan jawaban kita seperti itu ya. Tapi untuk saat ini bagaimana Meli?
Ya untuk sekarang ini ingin mengikuti kayak gini, role model kayak gitu, cita-citanya pengen bisa jadi nilai plus biar terkenal sama orang kayak gitu. Jadi lebih meningkatkan ini ya, Potensi diri sih. value di dalam value. dirinya Meli ya, supaya lebih ya orang tuh melihat kita tuh positif aja auranya begitu. Benar, karena sebelum-sebelumnya tuh saya pendiam, nggak melakukan apapun. Jadi ini Introvert ya. Iya, jadi ini first time saya mengikuti pemilihan Duta Gendre. Begitu. Iya. Jadi termasuk ajang ini juga merubah Meli yang dari introvert menjadi extrovert gitu. Benar. Luar biasa sekali ya. Nah, kalau dari kalian juga nih, apa ya ketika menjadi seorang duta genre 2024 ini, ada nggak perubahan impact yang kalian rasakan setelah mengikuti proses penjurian, melihat pengalaman begitu? Ada nggak impactnya yang merubah kalian? Termasuk Meli tadi ya, introvert menjadi extrovert. Tapi kalau hal lain ada? Makin banyak teman. Makin banyak teman. Ya, relasinya banyak kan. Benar itu. Kayak membuka jalan ya. Ya, Benar. buka jalan. Yang tadi kalian ilmunya udah banyak, diperbanyak lagi begitu. Dan kalau dari genre Kota Palembang ini kan tadi untuk yang alumni akhirnya menjadi mentor. Itu Ya. mentornya bagaimana tuh? Ya, jadi setiap kegiatan nih Kak, setiap kegiatan tuh alumni-alumni inilah yang akan Mengarahkan kami. kami untuk mengadakan acara ini, harus bagaimana dalam mengadakan acara ini seperti itu Kak. Termasuk Dea juga ya di situ. Iya dia, iya. Dia itu sebagai mentor ya. Iya. Oke, Ada. baik. Jadi mentor tuh ada bidangnya masing-masing atau bagaimana tuh? Enggak ada sih Kak. Enggak ya? Iya. Jadi lebih kayak Menyeluruh sih Kak. Oke, kalau kita di lingkungan OSIS itu kayak kakak kelas, Iya benar. kakak tingkat, gitu ya. Bahasanya. Oke, jadi seperti itu sama-sama membagi ilmu. Ya, Iya. tapi tidak ada kesenjangan senioritas Enggak, nggak ada. nggak ada ya. Iya. Semuanya sama-sama genre, sama-sama duta ya di Keluarga situ. kami. Keluarga semua di situ. Nah, untuk program tadi udah, dan juga visi misi tadi juga udah, tanggung jawab juga udah. Mungkin lebih ke apa ya? Kalian ke lingkungan mungkin. Kan udah jadi duta nih. Ke lingkungan kampus kalian bagaimana tuh? Kayak ke bawah nggak untuk edukasi ke teman-teman? Iya, kebawa. Apa tuh? Boleh diceritain? Kalau nanti ya, kalau ini kan tahun ini aku udah hampir selesai dari Aha. himpunan, jadi Mhm. bakal turun ke adik-adik aku. Mungkin aku bisa menawarkan diri atau mengarahkan mereka. Aha. Aku bakal bisa collab bareng mereka, Mhm. jadi bisa menyalurkan edukasi tersebut sama mereka juga Oke, kayak gitu. jadi ilmunya lebih bermanfaat ya dengan adik-adik itu tadi. Kalau Dandi bagaimana? Ya, yang pasti dari hal lingkup kecil Kak ya. Mungkin dari keluarga, Ya. dari ponakan mungkin. Benar, dari ponakan kita dapat mengedukasi kepada ponakan kita untuk bagaimana sih merencanakan masa depan kita, dan juga di dunia pendidikan ya, dan ini kan masih kuliah Kak. Bisa saja Dandi mengedukasi para tim organisasi Dandi untuk ikut kolaborasi dan juga mengadakan seminar-seminar edukasi seperti itu Kak. Oke, baik, luar biasa sekali ya. Nah, kalau dari kacamata kalian masing-masing juga nih, komposisi untuk masa depan yang baik itu apa aja nih yang diperlukan? Pendidikan? Apalah, siapa yang pengen jawab? Ya, Ayo Meli, silakan. sama aja kayak 5 transisi itu. Iya, Oh iya ya, ada kaitannya di situ ya. Udah menyeluruh 5 Iya, transisi 5 itu. transisi. Coba kita ulang lagi apa tadi? Saya lupa. Yang pertama, memperhatikan pola hidup sehat. Pola hidup sehat itu tadi. Yang kedua, Melanjutkan pendidikan atau sekolah. Oke, kita stop dulu. Melanjutkan pendidikan Ya. sekolah. Ya. Artinya dari SD, SMP, SMA lanjut ke jenjang yang lebih tinggi. kuliah. tinggi. Tapi terpatahkan nggak sih ada sebuah apa ya dalam kehidupan ini, padahal dia nggak ada jenjang pendidikan tapi dia udah sukses menjadi seorang kaya raya. Bagaimana tuh? Ya sebenarnya itu tuh kalau pendidikan Kak ya. Ada Itu juga penting pendidikan. pendidikan tetap. tuh merupakan hal yang penting. Tetapi pendidikan juga tidak mematok suatu orang itu bakal Benar. sukses. Balik lagi ke masing-masing pribadi Ah, sendiri. kembali ke pribadi. Iya. Dia udah sekolah tinggi tapi tidak digunakan dengan Iya, baik gitu sama ya saja ilmunya. percuma. Jadi nggak akan bisa jalan juga di situ. Iya benar. Jadi pendidikan itu sangat-sangat penting. Kita nggak menyebut bahwa pendidikan tidak penting, bukan. Iya. Di sini penting sekali, tapi ya bagaimana kita untuk mengelola yang kita dapatkan ilmunya tadi itu berguna ya untuk kelangsungan hidup kita begitu. Benar. Oke, yang ketiga tadi apa? Menjadi anggota bermasyarakat. Ini apa nih? Menjadi anggota yang bermasyarakat itu seperti apa?
Kita ikut serta di lingkungan tempat tinggal. Contohnya? Mengikuti gotong royong. Itu tuh salah satunya kan? Ya. Terus mengadakan seminar edukasi kepada teman-teman di tempat tinggal. Di warga-warga sekitar kita. Oke, kalau kegiatan sosial kalian pernah ada ikutan juga tuh? Kalau kegiatan sosial, kalau Dandi sendiri itu pernah ikut bantuan-bantuan sosial seperti banjir, bencana alam seperti gempa. Iya. Itu sebagai gitu. ada kaitannya juga ya, sebagai kehidupan bermasyarakat itu tadi. Iya. Oke, yang keempat apalagi tuh? Berkarir. Nah ini yang paling menarik nih, berkarir. Kalau menurut kalian berkarir yang baik itu bagaimana? Selesai kuliah langsung terjun ke dunia kerja atau pada saat di bangku kampus boleh-boleh aja untuk ada kerjaan begitu? Tidak menutup kemungkinan di dunia kampus bisa bekerja. Banyak kok. Iya. Asalkan dia bisa memanage waktu juga. Tanggung jawabnya harus tahu juga. Oke, baik. Dan karir ini menurut versi kalian juga apa ya? Harus disusun juga kah atau mengikuti jurusan dari yang kalian ambil di kampus? Enggak mesti ya? Mesti ya. Kayak si Meli kan MIPA. Iya. Ini kan arahnya mungkin ke pendidikan ya. Iya. Bisa atau nanti ada lintas jurusan yang ternyata ada peluang untuk Meli di situ. Bagaimana tuh? Ya kenapa tidak gitu kan ya. Jadi, selagi ada peluang ya. Iya, selagi ada peluang mungkin rezekinya ada di situ. Jadi nggak menutup kemungkinan. Itu ya. Saya orang ekonomi padahal, tapi bisa duduk di sini. Iya. Terbukti. Karena itu tadi ya belajar. Kalau kita mau belajar, kalau kita pengen berproses, insya Allah akan ada jalannya di situ. Nah kalau Dani bagaimana tuh? Kalau Dani sendiri kan informatika kak ya? Ada kaitannya di sini ada. Ada dong. Boleh tuh. Alat-alat ini ya. Ini udah mempelajari juga ya alat-alat ini ya? Sistem lah kak. Sistem ini. Yang pasti mungkin kalau informatika tuh seringkali berkarir di bidang komputer, bikin website, tapi tidak menutup kemungkinan kalau misalnya dia ada potensi diri di bagian lain, ya mengapa tidak kak? Bisa menjadi wawasan ilmu kita yang baru juga. Iya. Jadi selagi ada peluang positif di depan mata ya kita ambil ya. Kita ambil, kenapa tidak? Jangan ya memilah-memilih itu boleh. Tinggal nanti bagaimana kadarnya. Yang akhirnya itu yang kita tentukan, yang kita pilih di situ. Oke, baik. Dan saya penasaran dengan bakat kalian masing-masing nih. Waduh. Tadi kan Meli berpidato dan juga Dandi berbaca puisi nih. Boleh dong kita sedikit spill untuk pendengar kita yang lagi menyaksikan di channel YouTube atau juga yang lagi monitor siaran kita di Pro 4 FM Palembang. Dari siapa dulu nih? Mungkin Kak Dandi dulu. Dandi dulu. Bentar kayak dicari teksnya. Lupa teksnya. Ini pakai backsound ya? Enggak ya? Enggak usah. Enggak usah. Oke, baik. Ini akan membawakan puisi ya? Puisi ya. Bertemakan apa nih biasanya puisinya? Buat sendiri ya Kak Dandi? Oh buat sendiri? Ini buat sendiri Kak, puisinya kebetulan. Oke, luar biasa sekali udah bisa bikin puisi. Alhamdulillah. Judulnya apa tuh? Looking for meaning in every bahasa Inggris ya. Oke, Manca-bica dulu, kita simak satu puisi yang dibikin langsung oleh Dandi. Kita hitung mundur 3, 2, 1. Oke. Looking for meaning in every second by Muhammad Dandi Armayansyah. In quiet corner he hid, privileged, silent, no loot, living in the shadows, endless silence. No dare to take a step through the sky. Books and pens, Louis frame, carving dreams on a blank sheet, looking for meaning in every story. Find your identity, no lose is late. His steps are steady, his hair is pounding, meeting friends. From the silence no saying, looking for meaning in every feeling. Mungkin singkat aja kan? Oke, luar biasa sekali. Itu menceritakan tentang apa tuh? Jadi ini nih menceritakan masa kecil Dandi hingga sekarang. Oke. Ya bagaimana Dandi berkembang dari masa kecil yang introvert dan sekarang berani menampilkan diri ke publik. Oke, baik. Jadi dituangkan dalam bait berbait ya. Iya, bait berbait puisi. Puisinya itu tadi. Oke, kalau Dandi tadi udah kita saksikan ya. Selanjutnya Meli. Ini Meli tadi bakatnya berpidato ya. Oke, boleh kita juga saksikan bersama Manca-bica di channel YouTube Pro 4 atau bahkan yang lagi monitor siaran kita. Silakan Meli. 3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua.
Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena atas rahmat dan karunia-Nya, kita dapat berkumpul pada kesempatan dalam keadaan sehat. Masa depan bangsa ada di tangan kita, para remaja. Jika kita tidak menjaga sikap dan perilaku, bagaimana kita bisa menjadi generasi penerus yang bisa diandalkan? Oleh karena itu, mari kita bersama-sama menghindari kenakalan remaja dan menjadi individu yang bermanfaat bagi diri sendiri, keluarga, dan masyarakat. Mungkin itu aja. Oke, kita tepuk tangan dulu itu. Walaupun kita bertiga ini luar biasa sekali ya dengan bakat-bakat yang kalian punya. Ini tentunya menjadi satu modal juga ya untuk kedepannya mudah-mudahan bermanfaat juga. Oke, dan tanpa terasa ini kita sudah 52 menit melangkah dari jam 9 pagi. Dan mungkin sebagai penutup, apa nih yang pengen disampaikan untuk pendengar kita? Dandi, silakan. Ya, yang terpenting para remaja, hiduplah dengan hal-hal yang positif. Isilah pikiran kalian dengan hal-hal yang berpikir positif, karena hal yang menentukan pola pikir dari kalian itu akan menentukan masa depan kalian. Oke, luar biasa sekali ya. Untuk genre teman-teman genre baik itu yang alumni atau yang ada saat ini, apa yang pengen disampaikan? Buat kakak-kakak alumni, mentor kami, terima kasih banyak sudah memberikan kami ilmu, coaching berbagai hal. Terima kasih banyak. Dan juga buat para coach yang sudah melatih kami, terima kasih banyak karena berkat kakak-kakak lah kami dapat hingga saat ini berkembang. Oke, terima kasih kakak-kakak ya sekali lagi ya. Dan juga teman-teman. Oh, untuk teman-teman juga ya. Teman-teman semangat untuk 1 tahun ke depan menjadi Duta Genre. Semoga kita dapat mengedukasi para remaja di Kota Palembang agar masa depannya lebih baik. Amin ya rabbal alamin. Nah, kalau Meli apa yang ingin disampaikan, silakan. Oke, kita sebagai remaja jangan pernah takut untuk mencoba dan menjadi remaja perubahan besar dalam Kota Palembang, menjadi masyarakat yang sehat, cerdas, ceria. Itu aja ya. Oke, baik. Terima kasih sekali lagi untuk Dandi dan juga untuk Meli ya. Pokoknya saya selalu mensupport untuk kalian dan juga saya doakan mudah-mudahan selalu menjadi generasi yang cerdas, yang ceria dan juga inspirasi untuk lingkungan kalian ya. Dan juga tetap membanggakan keluarga tercinta. Karena kebanggaan mereka tuh pasti ada di bahu kalian berdua ya. Oke, baiklah kalau begitu. Sampaikan salam saya juga untuk teman-teman genre lainnya ya, untuk mentor-mentornya juga. Dan juga karena waktu kita udah habis, kita harus tuntaskan dulu kebersamaan kita untuk di obrolan komunitas di edisi hari ini di Sabtu tanggal 28 Desember 2024 bersama tadi teman-teman dari genre Kota Palembang. Saya Ilham pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya.